Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Sahur, 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 sahur. Mau sahur nggak sahur? Cepetan sahur sebelum imsak. Iya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas Samsung A32. Samsung lagi, Samsung lagi. Ya, saya terima dalam keadaan kedip seperti ini. Namun bilang pemilik ini kemungkinan besar baterainya memang sudah habis ya. Tapi pada intinya pemilik menceritakan HP ini tuh saat dicas dia muncul kayak gambar TV kesemutan. Kayak apa ya, gambar TV tapi kesemutan. Oke, lebih jelasnya kita akan coba buka ke bagian mesin. Nah, ini Samsung A32 yang 4G ya. Karena untuk varian A32 ini ada dua, 4G dan 5G. Nah, yang kita bahas ini yang 4G. Oke, kita langsung buka baut-bautnya. Nah, untuk kasus layar banyak semutnya itu ya masih abu-abu ya. Artinya itu penyebabnya apa juga masih abu-abu. Bisa itu CPU, bisa itu IC display, macam-macam. Nah, biasanya yang sering ditemui sih masalah itu di CPU-nya. Kalau di HP kayak Poco atau Poco ya, itu pernah saya temui kasusnya di CPU. Ya, ini sudah kita buka ya. Lalu kita coba ulangi lagi dengan cara dicas. Saat saya coba cas dengan smart USB, nampilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak gambar TV yang acak atau banyak semutnya. Kalau zaman dulu tuh acara TV selesai ya muncul semut-semut seperti ini ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Saya cas, masih nampilnya kondisi seperti ini. Nah, untuk di beberapa kasus ya di HP Android lain, contohnya di Xiaomi, Poco, itu terjadi di CPU. Nah, ini nggak tahu ya saya masalahnya di mana. Atau memang betul di CPU atau di IC display. Yang jelas seperti ini kasusnya. Tapi dia itu apa ya? Dia itu wah, ini malah nggak mau ini. Oke, kita coba ulangi lagi. Nah, saat dicas tuh seperti ini. Jadi tampilannya tuh sudah apa ya? Sudah seperti gambar acak. Untuk informasi, HP ini menggunakan LCD Super AMOLED. Wow, amazing ya. Ya, kita akan coba apa ya ini. Jadi untuk meminimalisir resiko, saya pastiin dulu dengan LCD dulu ya. Sebelum kita acak-acak mesin. Maksudnya untuk nggarap ke mesin, pastiin dulu dengan LCD. Baik kasus yang seperti ini, blank putih atau nggak ada gambar, coba cek dengan LCD. Nah, ini saya sertakan ya, perbandingan LCD yang OLED baru sama yang copotan. Kalau yang saya gunakan ini yang biasa ya. Nah, tentunya perbedaannya itu ada apa ya, fingerprint ya, berfungsi atau tidak. Kalau yang OLED itu biasa berfungsi. Kalau yang biasa seperti ini ya nggak berfungsi ya. Oke, saya coba cas. Mudah-mudahan hanya alhamdulillah muncul gambar petir. Artinya berarti LCD yang rusak. Mesin aman. Tidak ada sesuatu yang bermasalah ya. Nah, ini kita coba tunggu. Jadi untuk kasus gambar acak itu masih abu-abu. Bisa itu memang LCD, bisa itu CPU,
bisa itu IC display. Nah, untuk menentukan secara fix ya kita coba dengan LCD yang lain. Jika dengan LCD yang lain masih tetap ya berarti mesin. Oke, ini saya coba cas dulu karena baterai 0% ya tadi. Langsung coba saya nyalain. Ya, muncul Pak D Samsul. Samsung Galaxy. Jadi gambar acak itu gini, untuk memberikan kepastian, biasanya kasus ini terjadi di LCD Super AMOLED ya. Gambar acak atau gambar semut. Nah, untuk menentukan ya dengan LCD yang lain dulu, kalau masih tetap berarti mesin. Oke, ini saya coba untuk sentuh aman ya. Ya, perhatiin saat saya gunakan lagi LCD yang aslinya, bawaannya ya seperti ini. Awalnya saya mengira ini mesin ya, entah itu display atau CPU. Karena saya lihat secara fisik ini masih mulus ya. Wow, tapi ingat slogannya ya, LCD Elite tapi sulit. Ya, oke, sering terjadi seperti itu, nggak tahu kenapa ya. Contoh di sebelumnya tuh Samsung S20 ya, itu LCD AMOLED juga masih mulus, tapi ya malah nggak ada gambar. Kalau ini masih mulus tapi ya gambar kesemutan. Nggak tahu gimana. Ini mudah-mudahan didengar ya sama Pak D Samsul supaya untuk dijadikan warning ya untuk ya memperbaiki keadaan lah ya. Kasihan kalau untuk LCD yang Super AMOLED jadinya nggak kenapa-napa seperti ini ya. Nah, ini sudah dibuktikan ya, dengan LCD yang biasa pun dia muncul gambarnya. Nah, pertanyaannya apakah bisa diperbaiki? Bisa iya, bisa juga enggak. Oke, saya copot dulu ya. Nanti kita akan cek. Karena ini LCD Super AMOLED tentunya agak susah ya nyopotnya. Kita mesti hati-hati. Awalnya tidak pecah, jangan pula saat kita bongkar jadi pecah. Nah, ini memang kalau untuk tingkat ketipisan itu tiada banding ya. Biasanya tipis banget kalau Super AMOLED tuh. Ya, ini alhamdulillah sudah terangkat ya. Nah, ini nanti kita akan coba cek di LCD Super AMOLED-nya. Nah, ini filternya saya coba lepas dulu ya. Bersihkan sisa lemnya. Lalu ya, kita akan coba dulu ya. Setelah kita bongkar, jangan pula nih LCD jadi muncul gambarnya normal. Atau jangan-jangan malah nggak nyala sama sekali. Wah, itu berarti kita yang jadi apa ya istilahnya kepikiran ya. Oh, tadi gambar semutnya banyak, setelah dicopot malah nggak muncul gambar. Oke, kita coba dulu. Ya, masih tetap ya. Tapi ya sudahlah. Kita akan coba dulu cek dan ukur ya. Karena siapa tahu ada komponen yang terdapat di LCD AMOLED itu konslet, bisa terjadi ya. Nah, caranya ya kita cek dulu, kita pastiin ya tiap komponen apakah ada yang konslet. Oke, saya gunakan multitester digital di setelan dioda mode. Ya, tinggal ditempelin ya, yang merah kekuningan atau ground, yang hitam buat ukur. Nah, kalau konslet tandanya yang satu itu 0,00, sebelah juga 0,00. Tapi kalau yang satu 0,00, yang satu 400, 500 itu normal ya, tidak konslet. Setelah saya cek semuanya ternyata aman, tidak konslet. Tapi kenapa gambarnya kesemutan? Itulah LCD Elite suka rumit.
Ya. Oke, ini nggak jauh beda sama S20 sebelumnya ya. Jadi kalau kita perhatiin di LCD AMOLED itu terdapat kayak IC kaki 8. Saya nggak tahu pasti ya itu IC lampu atau IC display yang ada di fleksibelnya. Ya, saya putuskan ini langsung akan pasang aja LCD-nya ya. Oke, filternya dipasang, lalu tambahin lem ya tiap sisinya. Nah, ini untuk histori HP ini tuh entah jatuh entah apa itu juga belum tahu pasti ya. Karena yang bawa itu Mas Edo yang punya HP S20. Beliau tuh yang punya S20 yang blank hitam itu. Lalu saat datang lagi ke saya, bawa lagi 2 HP. Yang satu ini HP milik adiknya, sama yang satu milik ayahnya beliau ya. Jadi ada 2. Nah, ini yang milik adiknya. Ya, ini sih kemungkinan bisa aja dari bekas jatuh, atau kalau nggak kenapa-napa bisa jadi gini tuh. Ya bisa aja ya mungkin karena ini kan LCD Elite ya. Kasus sulit. Ya. Ya, ini kita langsung saja pasang lem lalu kencangkan aja ya dengan karet. Lalu kita diamkan kurang lebih 1 jam. Oke, setelah itu kering 1 jaman berlalu. Kita lepaskan ya. Nah, ini tinggal kita pasang ulang. Jadi untuk di generasi Samsung seri A ya, khususnya bisa A10, A50, A32. Itu LCD itu nyambungnya ke fleksibel ya, berada di bawah rata-rata itu. Kalau Samsung seri jadul yang A itu kan biasanya yang Samsung agak mahalan ya. Kalau zaman dulu apa ya, A5 gitu ya, atau A3, A7, dan bahannya itu metalik dulu. Kalau ini sekarang mulai ini ya seperti ini ya. Oke, ini sudah saya rapiin. Lalu kita nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo Samsung. Wah, ini gimana sih ceritanya ya? Padahal LCD ini masih mulus ya. Tidak ada retak, tidak ada pecah dalam. Ya, ini untuk loadingannya lumayan lama ya. Ini saya percepat. Awalnya saya curiga ini kasus CPU ya. Tapi kok setelah dicoba LCD yang biasa walaupun KW, muncul gambarnya. Waduh. Ini tadi sempat muncul ya ke gambar, kayak gambar menunya, tapi langsung mati ya. Wah. Oke, baterainya yang kosong ya. Ini saya coba sambil cas. Tapi saat saya coba dicas ya, itu tuh dia malah blank hitam. Ya, gambarnya kemana nih? Di Smart USB normal, konsumsi arusnya 1,7. Tapi di layarnya blank hitam. Wow.
Padahal saat pengecekan awal normal ya, biasa aja. Aduh, teman-teman, ini sih harap-harap cemas ya. Saya bongkar lagi ya. Jadi entah kenapa saat muncul ketampilan menu dia langsung mati. Saya pikir mungkin baterai ya, tapi sambil saya cas juga nggak ada respon saat dicas. Ya, ini saya akan coba copot lagi, terutama baterainya ya. Saya copot, nyalain lagi. Kalau dia mau nyala, wah itu harap-harap cemas malahan. Coba saya pasang lagi untuk konektor baterai, lalu kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mau nyala. Wow. Jadi ini kasusnya jadi aneh. Di HP biasanya kalau kasusnya aneh, ujung-ujungnya CPU. Biasanya ya. Ya itu nggak tahu. Nah ini muncul ya seperti ini. Oke, ini masih stabil. Oke, masih aman ya. Saya coba touchscreen sentuh juga aman. Nah, mati lagi. Apa ini baterainya sih ya? Oke, untuk mastiin saya suntik baterainya sesuntik-suntiknya supaya kita tuh yakin ya baterainya sudah ada isinya. Seperti biasa saya gunakan aktivator baterai, karena bisa jadi baterai nggak mampu sehingga dia mati. Ya kurang lebih ya 15 menit cukup ya. Oke, langsung saya nyalain. Ini saya percepat karena ada ketidakwajaran ya, saat booting tuh kok lama gitu ya, seperti nggak biasanya gitu. Lalu saat saya coba pegang raba di bagian mesin juga terasa panas, tapi belum tentu juga konslet kalau seperti itu. Biasanya sih normal, karena kan kita megang atau merabanya tuh di mesin terbuka ya, tanpa back cover. Wow, ini sih masih ya. Jadi masih dia sempet nyala lalu mati gitu. Apa masih relate dengan CPU ya ini kira-kira ini kasusnya. Cuman yang aneh, kenapa yang di LCD original dia nggak muncul seperti ini gitu ya. Kalau dipakein LCD yang biasa dia muncul. Atau jangan-jangan LCD-nya. Bisa jadi LCD-nya milih-milih. Karena memang A32 ini rada manja ya. Urusan LCD itu ya seperti ini. Nah ini saya coba kontraskan dulu. Oke, aman. Ya, mati lagi. Waduh, mati lagi ya. Saya pencet tombol power terus, nggak mau. Wow. Saya coba tekan tombol ini ya. Wow, nggak respon. Wow, bisa didengar. Malah getar-getar ya HP-nya. Wah, ini jangan sampai ke CPU ya. Wah, padahal konsumsi arusnya normal. Oke, saya copot lagi, pasang lagi, nyalain lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, bisa. Nanti mati lagi. Wah. Ya, kita nggak bisa memvonis ini CPU ya. Baru ini LCD sudah saya lem lagi. Pokoknya mantap ya. Aduh. Wah, ini sangat membagongkan. Waduh. Oke, saya coba cek mesin dulu, konslet enggak. Kita balik. Oh, enggak ya. Saya rasa mesin aman ya. Tapi ini masih abu-abu nih. Waduh. Sangat membagongkan. Ini mesti dicek dengan LCD yang lain dulu lah. Aduh, udah panjang. Oke, terima kasih lah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.